Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Ada banyak kerugian karena berbohong. Seorang suami bisa saja bercerai dengan istrinya karena ketahuan berbohong. Seorang teman bisa saja bermusuhan karena kebohongan. Namun tahukah Anda kalau ada kebohongan yang dibolehkan di dalam Islam? Lalu kebohongan seperti apa? Simak ulasannya dalam video ini sampai selesai. Bohong adalah perbuatan tercela dan tentu saja dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya orang yang sudah berbohong akan sulit mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Namun ternyata berbohong itu tidak selalu dihukumi haram, ada keadaan tertentu diperbolehkan berbohong. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawi mengutip sebuah hadis dari Ummi Kalsum yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ummu Kalsum berkata, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi keringanan bagi ucapan bohong yang telah diucapkan oleh manusia kecuali dalam 3 hal, yaitu ketika perang, ketika dalam proses mendamaikan antara sesama manusia, serta perkataan gombalan suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya." Dalam hadis tersebut ada 3 keadaan yang diperbolehkan untuk berbohong. Kondisi pertama yaitu dalam perang. Seperti pada saat menyusun strategi untuk mengalahkan lawan. Tentunya hal itu tak mungkin disampaikan kepada pihak lawan. Bohong ketika perang misalnya dengan menampakkan kekuatan atau menipu musuh dengan strategi perang. Namun tidak termasuk mengkhianati perjanjian. Kondisi kedua yaitu dalam keadaan mendamaikan kedua belah pihak. Dalam kondisi ini bisa saja ada pihak ketiga yang memberikan hadiah kepada pihak pertama dan kedua, dengan mengatasnamakan nama masing-masing agar pertikaian di antara mereka usai. Pihak ketiga juga bisa saja menyampaikan salam berupa pujian dari keduanya. Hal ini dilakukan semata-mata agar silaturahmi kembali terjalin. Hal ini sudah ditegaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, diriwayatkan dari Ummu Kulsum binti Uqbah. Beliau mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bukan seorang pendusta orang yang berbohong untuk mendamaikan antar sesama manusia, dia menumbuhkan kebaikan atau mengatakan kebaikan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kondisi ketiga adalah bohongnya suami kepada istri atau sebaliknya. Hal ini bertujuan untuk menampakkan rasa sayang, berupa pujian atau gombalan atau berjanji yang tidak wajib. Contoh pujian seperti, "Kamu cantik sekali" atau "Kamu tampan sekali" ketika memakai baju itu, atau hal-hal lainnya. Kebohongan menjadi haram apabila menyangkut kewajiban suami atau istri dalam menjalankan peran dan fungsinya dalam rumah tangga. Perbuatan berbohong yang dilarang itu seperti berbohong tidak ada uang, padahal uangnya dipakai untuk berjudi. Dalam hal bohong antar suami istri, Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berkata, ulama sepakat bahwa yang dimaksud bohong antar suami istri adalah bohong yang tidak menggugurkan kewajiban atau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Berbohong dalam hal suami istri ini dimaksudkan untuk menggombal atau menampakkan rasa cinta sebagai upaya melestarikan kasih sayang dan ketenangan keluarga. Apabila seorang suami berjanji dan janjinya mengikat, hal itu wajib dipenuhi. Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah dalam Silsilah As-Syahihah berkata, tidaklah termasuk dusta yang mubah adalah seorang suami menjanjikan sesuatu dan dia tidak ingin, tidak berniat untuk memenuhinya, atau seseorang suami mengabarkan kepada istri bahwa dia memberikannya untuknya barang tertentu dengan harga sekian, yaitu lebih mahal dari harga sebenarnya supaya istrinya ridho. Karena hal semacam ini akan terbongkar di masa mendatang, sehingga akan menjadi sebab buruk sangka istri kepada suami, dan hal ini termasuk kerusakan bukan perbaikan. Lebih lanjut batasan terhadap 3 hal tersebut, beliau menjelaskan bahwa berbohong boleh dilakukan juga terkait dengan tujuan. Jika mubah dan berhubungan dengan diri sendiri, dianjurkan untuk tidak melakukan kebohongan, harus teguh pada pendirian untuk meninggalkan perbuatan berbohong untuk hal yang mubah. Lain halnya jika sesuatu menyangkut orang lain dan ada kaitannya dengan perkara wajib. Berbohong diperbolehkan. Berbohong bisa dilakukan apabila untuk mewujudkan kemaslahatan atau menghindari bahaya yang lebih besar. Sahabat beriman, itulah situasi ketika seseorang diperbolehkan oleh Rasulullah untuk berbohong. Kondisi-kondisi itu diperbolehkan karena berhubungan dengan kemaslahatan dan menghindari bahaya yang lebih besar. Di luar kondisi yang ada dalam hadis, berbohong akan mendapat ganjarannya,
Salah satunya tidak diberikan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sesuai firman-Nya, dan siapakah yang lebih lalim daripada orang yang mengada-ngadakan dusta terhadap Allah, sedang dia diajak kepada agama Islam. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Al-Quran Surah As-Saff ayat 7. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.